muncul. Untuk kasus di atas katanya tidak ada modus. Kenapa? Karena setiap datum munculnya cuma sekali, nggak ada yang berulang. Perhatikan, 29,08, 43,82, dan seterusnya. Ya, oke. Kenapa balik lagi ke komedian? Tung, 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 tung. 2 kali slide-nya nih. Oke. Nah, kalau kuartil membagi data menjadi 4. Kuartil 1 di tengah-tengah antara data kelompok pertama dengan kelompok 2. Kuartil 2 tengah-tengah antara kelompok 2 dan kelompok 3. Kuartil 3 itu antara kelompok 3 dan kelompok 4. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan rumusan umumnya. Nih, nih, nih. Jadi, rumusan dasarnya atau generalnya atau umumnya adalah wih, gitu. OI dikali dengan N plus 1 dibagi 4. Nanti perhatikan cara ngitung kuartil secara manual dan kalian dibantu dengan kalkulator karena pas kuis, pas ujian hanya kalkulator lah yang membantu kalian dalam hal teknis. Jadi pas kuis ujian itu kalian hanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya dan oleh kalkulator. Nggak boleh nanya teman kanan kiri, ketahuan bisa langsung dicoret, nilainya tidak dimasukkan. Ya. Oke. Maaf. Nah, apa itu persentil? Persentil sebenarnya konsepnya mirip dengan kuartil. Cuma kalau persentil ini membagi data menjadi 100. Kalau kuartil tadi membagi data menjadi 4. Alhamdulillah. Nah, jadi rumusan umum dari kuartil tadi kan OI dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, kalau persentil seperti ini. OI dikali N plus 1 dibagi 100. Bedanya cuman di penyebutnya. Tadi dibagi 4, di sini bagi 100. Terus yang perlu diamati adalah persentil ke-50 itu sama dengan median, persentil ke-25 itu sama dengan kuartil bawah, persentil ke-75 itu sama dengan kuartil atas. Kuartil bawah teh apa, Bu? Kuartil bawah tuh tadi Q1, kuartil atas itu tadi Q3. Median itu Q2. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Bu, ini mengulang aja zaman SMP saya tahu ya. Ini hanya mengulang ya. Apa itu range? Sebenarnya tadi saya udah memberi bocoran. Range adalah nilai yang paling minim maksimum dikurangi nilai yang paling minimum. Tuh ya. Apa itu jangkauan antar kuartil? Jangkauan antar kuartil biasanya dinotasikan dengan deki. Deki adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Oke. 2 ini adalah ukuran penyebaran data untuk ini ada yang salah. Ukuran penyebaran data untuk yang dengan bukan tanpa, untuk yang dengan pengurutan. Karena kan ngitung maksimum minimum itu dengan pengurutan. Ngitung kuartil jelas dengan pengurutan. Oke. Skewness yang dengan pengurutan, hati-hati. Rumusnya beda dengan yang tanpa pengurutan. Ini rumusnya. Bu, kami pakai yang kanan apa yang kiri? Bebas, silahkan pakai yang kanan dan kiri. Harusnya hasilnya tidak berbeda jauh. Ya. Kemudian kurtesisnya seperti ini yang dengan pengurutan.
Jadi ada dua rumus ya. Skewness itu yang rumus tanpa pengurutan dan dengan pengurutan. Kurtosis juga demikian. Bu, gimana ngedeteksi pencilan dengan pengurutan? Nah, kalau tadi kita memanfaatkan Obar dan S ya. Kalau di sini kita memanfaatkannya deki dan nilai-nilai kuartil. Jadi pertama, hitung dulu dekinya berapa. Tadi deki itu rumusnya adalah Q3 kurang Q1. Terus menghitung BBP, di mana BBP adalah Q1 dikurangi K deki. BAP adalah Q3 ditambah K deki. Jika ada nilai-nilai datum yang masih di bawah BBP, itu pencilan. Jika ada datum-datum yang di atas BAP, itu pencilan. Nah, K-nya berapa, Bu? K-nya ini berapa? Nah, Kak ini sebenarnya kalau nanti kalian bekerja dengan dunia real, dengan data real di pekerjaan kalian, mengambil kesimpulan, mengambil kebijakan, Kak itu bisa diubah-ubah oleh stakeholder. Tapi untuk di kelas ini, kita gunakan K-nya sama dengan 3/2, karena berdasarkan paper-paper dikatakan 3/2 juga cukup. Gitu. Nanti saya jelaskan menggunakan grafik. Nah, harusnya ocehan saya dari hari Senin sampai barusan, kalian sudah bisa menghitung semua ini dari satu data. Sengaja saya belum minta kalian untuk mengumpulkan tugas satu tadi ya. Karena kalian punya tugas lain, yaitu tidak hanya menghitung rataan, median, modus, variansi, standar deviasi ya. Tadi gitu ya tugasnya ya. Nah, tapi tambahkan dengan semua ini. Kalian harus buat sari numerik dari data tersebut. PR, Bu? Enggak. Saya minta ini nanti dikerjakannya Rabu depan pada saat eh, kita seperti biasa. Mungkin kalau Rabu depan udah ada luring ya, jadi mungkin saya masih di perjalanan. Jadi ini note, tolong ketua kelas diingatkan teman-temannya mengerjakan sari numerik untuk data yang tadi saya berikan. Kerjakannya di kelas. Ya. Oke, Hazel gimana? Permisi Bu, mohon maaf izin bertanya. Untuk tugas ini besok individual atau berkelompok dengan yang sekarang, sama pengerjaannya jadinya menggunakan Excel atau tulis tangan juga ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga mengingatkan. Untuk tugas yang ini, tetap kelompok yang tadi. Kalau kalian bisa mengerjakannya sekarang ya, mumpung belum sibuk, sebaiknya dikerjakan sekarang. Kumpulkannya bisa hari Senin atau Rabu depan. Supaya nanti Rabu depan bisa mengerjakan tugas yang bab berikutnya. Ya. Nah, eh masalah pengerjaan saran saya karena ini dikasih agak luang waktu, boleh ya kalau misalkan dibuat di Word saja bagaimana datanya, bagaimana menghitung sari numeriknya. Buat apa sih Bu tugas kayak gini? Buat kalian mengasah otak kalian, mengasah tangan kalian, latihan mengerjakan soal karena biasanya soal-soal seperti ini tuh keluar sebagai soal nomor pertama di kuis atau di UTS. Ya, jadi tolong boleh di Word juga. Mau pakai tulis tangan, mau pakai ketik silahkan. Gitu ya, jelas. Nah, dari sini kalian sudah bisa melihat nilai skewness, nilai tesis, dan lain-lain. Nah, dalam statistika deskriptif, selain menghitung sari numerik, kita juga bisa menyajikan data melalui sari grafik. Data penyajian data di dunia ini melalui grafik banyak banget. Apalagi kalau kalian lihat di aplikasi Excel aja udah banyak bentuk-bentuk histogramnya banyak. Nah, yang dikenalkan di kelas ini hanya 6 ini. Tabel distribusi frekuensi, pie chart, dot plot, histogram, diagram kotak titik, diagram batang daun. Gitu ya.
Ingat, yang diperlukan adalah skala penggambaran harus diperhatikan dalam menyajikan data bentuk grafik. Tabel distribusi frekuensi ini udah sering kayaknya kalian juga tahu. Misalkan diketahui data banyaknya penambang yang datang ke sebuah lokasi pertambangan di 15 hari tertentu adalah sebagai berikut. Kalian buat dulu kelas intervalnya yang mana lebar kelas intervalnya harus sama. Yang di sini menghitung titik tengah masing-masing kelas saja. Nah, ini apa Bu maksud frekuensi? Kita ngecek dari data ada berapa datum yang nilainya antara 21 sampai 35. Oh Bu, yang ini saja. Berarti satu. Frekuensi kumulatifnya masih satu. Antara 36 sampai 50 ada berapa? Oh, satu Bu. Dua, tiga, empat. Ada empat. Sehingga dikumulatifnya adalah 1 ditambah 4. Dan seterusnya. Siapa yang masih bingung tabel distribusi frekuensi? Nah, jadi harusnya nanti angka yang ada di paling akhir ini menjelaskan banyaknya datum di data kita. Kalau misalkan nggak sama dengan banyaknya datum di data kita, berarti ada yang belum masuk ke tabel distribusi frekuensi ini. Jadi pahami ya? Oke. Nah, tabel ini biasanya nanti digunakan untuk prinsip dasar menghitung peluang. Raise hand ya kalau ada yang bingung. Pie chart. Ini mah nggak usah saya jelaskan. Zaman SMA udah sering ya. Bentuknya adalah seperti ini, di mana buletannya itu satu buletan dianggap 100%, sehingga nanti dibagi-bagikan berdasarkan proporsi datum kita. Ada juga yang memproporsikannya lewat sudut, yaitu 360 derajat. Jadi nanti dihitung berapa masing-masing sudutnya. Pemakaian pie chart ini hanya cocok ketika menyatakan data dalam bentuk proporsi. Dot chart. Dot chart ini menggambarkan dalam bentuk titik dengan memperhatikan frekuensi. Jadi, untuk ini artinya cuma sekali muncul. Ini sekali muncul. Kalau yang ini 3 kali munculnya. Kalau yang ini 2 kali munculnya. Gitu maksud si dot chart. Jadi ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali munculnya. Ya, titik ditumpuk di atas nilai yang digambar. Nah, histogram. Ini zaman SD ya. Enggak deh. SMP Bu. Ya SMP itu seperti ini sudah belajar ya membuat histogram. Bedanya histogram sama diagram titik apa? Yang paling kentara, kelihatan pakai mata. Kalau histogram itu nempel Bu, si bar-barnya itu si batang-batangnya itu nempel. Kalau diagram batang enggak nempel. Ya. Ya. Nah, ini mungkin yang baru buat kalian, namanya diagram batang daun atau stem leaf. Jadi, stem itu batang, mirip dengan grup data pada histogram, sedangkan leaf atau daun mirip dengan frekuensi. Kita lihat di sini. Nah, data 26, 37, 39, 46, DST sampai 95, dan seterusnya, digambarkan dengan diagram batang daun seperti ini. Maksudnya gimana, Bu? Bentar, Bu. Jadi batang daun itu ada garis pemisah antara batang dan daunnya. Sebelah kiri itu yang disebut batang, sebelah kanan yang disebut daun. Nah, sebelah kiri boleh kalian tulis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelah kanannya 6. Ini artinya 26, 37, 39, 46, 49, 59, sampai ke 95. Yang terpenting dari diagram batang daun adalah ini justru.
Keterangan. Kenapa Bu penting? Karena kalau tidak ada keterangan itu kita bisa salah baca data. Jadi di sini batang adalah puluhan. Artinya si 2 dikali 10, 3 kali 10, jadi 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau daun itu satuan. Bu, saya malas, Bu, nulis puluhan. Satuan panjang banget. Boleh nggak, Bu, saya nulis kayak gini? Kali 10 pangkat 1, yang ini kali 10 pangkat 0. Boleh? Boleh. Nggak perlu ditulis pakai kata-kata. Ya. Yang terpenting harus ada keterangan. Nggak ada keterangan, nah, minus ya, atau salah bahkan. Karena kita jadi nggak bisa baca datanya. Gitu ya. Nah, bentuk diagram batang daun boleh berdiri seperti yang di sebelah kiri atau tiduran seperti yang di sebelah kanan. Lalu di fitting pakai histogram dan di fitting dengan menggunakan grafiknya. Sehingga dari sini kelihatan puncaknya ada di sini kan ya. Berarti data-data yang bernilai besar itu lebih banyak di sini. Ya. Oke, ada yang bertanya terkait batang daun, boleh. Hazel, silahkan. Mohon maaf izin bertanya Ibu. Tadi yang dimaksud dengan keterangan itu keterangan apa ya Ibu? Terima kasih Ibu. Itu batang. Keterangan ini, Hazel. Keterangan batangnya itu satuannya apa, daunnya itu satuannya apa. Jadi batangnya itu kan puluhan di sini. Artinya cara bacanya ini Oh, itu 20. Kalau daun itu kan satuan, berarti ini tuh 6. Jadi 26 menunjukkan data pertama. Datum pertama. 37 datum kedua. 39 datum ketiga. 95 datum paling akhir. Nah, ketika membuat diagram batang daun, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Gitu ya, Hazel ya? Oke, Baik, terima kasih Ibu. sama-sama. Ah, itu cuma bentuk lain. Nah, diagram batang daun yang koma-koma gimana, Bu? Boleh seperti ini. 23,77 ditulisnya 23 di batang, daunnya 77. Keterangannya hati-hati. Justru keterangan batangnya adalah satuan. Sedangkan keterangan daunnya adalah 1/100-an. Jadi 10 pangkat minus 2. Karena di sini sama aja dengan 23 dan 0,77. Ish, gitu. Ya. Nah, apa Bu tanda cacing begini? Tanda cacing begitu artinya data kita loncat. Maksudnya loncat, Bu? Nah, kan kalau yang tadi sebelumnya kita beneran nulis nih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batang gitu kan. Nah, di sini kalau kalian tulis semua 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 itu kepanjangan. Padahal datumnya nggak ada di data kalian. Jadi boleh diloncat kayak gini. Dari 25 langsung loncat ke 32. Ada pertanyaan? Oke, Bintang. izin bertanya Bu, untuk yang 24 itu berarti data yang daunnya seperatusan itu tidak ada ya? Betul, lihat di datumnya. Nggak ada 24 koma kan? Nggak ada. Oh, oh ya, baik, paham Bu. Terima Oh, kasih. sama-sama. Cuma kalau 24 ini kenapa harus dituliskan, Bu? Padahal kan nggak ada. Ya kali, masa cuman satu saja kalian kasih cacing? Kan ini cuma satu. Cuma 23, 24, 25 gitu. Jadi ngasih cacing ini, ngasih cacing ini atau jembatan ini untuk yang rentangnya panjang lah. Jadi nggak perlu ditulis semua gitu. Itu ya. Belum. Ke sini dulu, belum selesai. Nah,
kadang data kita tuh bejibun banyaknya, ratusan ribuan misalkan. Nah, kadang si diagram batang daun itu membuat yang namanya diagram batang daun apa namanya? Berganda. Berganda itu gimana, Bu? Jadi ini dua bintang, tiga bintang, empat bintang, dan seterusnya. Untuk satuan-satuan antara 0 sampai 5, 0 sampai 4, 0 sampai 4, bisa disimpan di yang tanpa bintang. 5 sampai 9 disimpan di yang pakai bintang. Apa sih, Bu, maksud Ibu? Jadi gini. Misalkan kalian punya data 21, 27, 32, 36, 43, 47. Nah, si 21 simpan di sini. Tapi 27 simpan di bawahnya. 32 simpan di sini. 36 simpan di bawahnya. 43 simpan di sini. 47 simpan di bawahnya. Gitu. Kapan, Bu, diagram batang daun yang berganda ini kita buat? Kalau data kita sangat-sangat bejibun banyaknya. Jadi harus dipecah menggunakan diagram batang daun. Paham ya? Ada pertanyaan? Bisa Bu mau nanya Bu. Mm-mm. Itu tuh berarti tujuannya ada batang daun berganda supaya bisa ngasih ruang lebih ya buat Betul, karena kalau misalkan semuanya nggak berganda ya, jadi panjang banget ke kanannya anak. gitu. Terlalu panjang, karena datanya banyak misalkan. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ibu, mohon maaf izin tanya, itu berarti simbol bintangnya itu fungsinya untuk apa ya, Ibu? Simbol bintang itu untuk membedakan bahwa di situ yang disimpan antara 5 sampai 9 di yang simbol bintang. Di yang tanpa bintang itu dari 0 sampai 4. Perhatikan ini. 7 disimpan di sini, 6 disimpan di sini, 7 disimpan di sini, tapi 1, 2, 3 disimpan di yang tanpa bintang. Ya? Ini biasanya dipakai kalau data kita sangatlah banyak atau kalau nanti di ujian eksplisit disebutkan gunakan diagram batang daun berganda atau double. Pakai yang itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sedikit lagi ya, satu bahasan lagi. Diagram kotak titik atau box plot. Ini biasanya dipakai untuk mendeteksi ada pencilan atau tidak. Dari namanya aja box plot, yaitu titik dan kotak. Bentar nah yang ini lebih lengkap. Nah, bentuknya kayak gimana? Nih, kayak yang di tengah ini, kayak antena. Kalian tahu antena enggak? Anak zaman sekarang tahu antena enggak? Karena TV-nya udah smart semua, biasanya nggak pakai antena luar. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Garis yang paling bawah ini merupakan nilai kuartil 1. Garis merah putus-putus ini rata-ratanya. Garis yang atas ini Q2, garis yang paling atas Q3. Ada yang disebut upper whisker, ada yang disebut lower whisker. Silahkan browsing gimana cara cara menentukan upper whisker dan lower whisker. Nah, kita harus ngitung BAP di mana, BBP di mana. Ketika ada datum-datum yang masih di atas BAP, itu namanya pencilan atas. Ketika ada datum-datum yang masih di bawah BBP, itu pencilan bawah. Ya? Oke. Bu, jadi nanti bentuk kotak kita bisa beda-beda ya, Bu, tergantung nilai di data. Betul. Karena nanti Q1-nya di mana posisinya, Q2-nya di mana, Q3 di mana, rata-ratanya di mana.
Karena kalau dilihat dari sini, ini data kita menceng nih, Bu. Karena area yang atas tidak sama besar dengan area yang bawah. Kalau area atas dan area bawah sama besar, itu namanya simetri. Tidak menceng. Bu, apakah kita diminta untuk menggambarkan box plot ini? Betul. Nanti kalau ujian. Gitu. Ya. Oke. Ini bisa dibaca sama kalian kelemahan dan keunggulan dari masing-masing grafik ya. Seperti apa. Oke. Sebenarnya kita masih punya satu materi lagi. Satu bagian kecil. Saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan beres dalam 5 menit atau 10 menit. Lebih dikit kita ya. Nah, di sini bentuk distribusi tadi saya katakan ada yang simetris, ada yang menceng ya. Nah, bentuk distribusi data yang ideal adalah yang mengikuti distribusi normal atau bentuknya simetris seperti ini. Tapi sangat disayangkan ketika kita berhadapan dengan data real, nggak gampang loh cari data yang begini. Terus Bu, gimana kalau data kita tidak simetri? Bagaimana kita membuat data tersebut menjadi lebih simetri? Pakai transformasi data. Transformasi data di dunia ini banyak di bidang statistika. Yang dikenalkan di kelas ini hanya transformasi tangga Tukey. Tukey ya, Tukey. Transformasi tangga Tukey. Artinya apa, Bu? Kalau misalkan data awalnya posisinya di sini, terus pas dicek ternyata data kalian skewness negatif, kalian boleh transformasikan ke X kuadrat. Cek lagi skewnessnya ke X pangkat 3. Cek lagi skewnessnya ke 10 pangkat X. Cek lagi skewnessnya. Semakin skewnessnya mendekati berapa, Bu? Nih, dia bilang di sini nih. Skewness mendekati 0, ciri-ciri dari simetri. Jadi, kita harus melakukan transformasi data tersebut sampai skewness-nya benar-benar mendekati 0. Atau yang bagus lagi, tepat 0. Ya. Nah, tapi hati-hati. Kalau ternyata pas awal data kita ternyata skewness-nya positif, nggak boleh kamu transformasikan ke yang berwarna pink, harus ditransformasikannya ke yang warna kuning, ke log X, ke akar X, dan seterusnya. Tuh ya. Ini hanya ada contoh. Ini adalah data real yang tadi ya. Kalian transformasikan ke -1 per X kuadrat, lihat perubahannya. Yang awalnya nilai skewness-nya 1,137, berkurang jadi 1,038, berkurang jadi 0,9, berkurang jadi 0,7, akhirnya setelah ditransformasikan ke sini jadi 0,5. Ini yang paling mendekati 0. Karena tadi harapan kita datanya supaya lebih simetri. Bentar, Bu. Apa motivasinya datanya harus simetri? Karena ada beberapa metodologi dalam statistika ini yang memberikan syarat awal bahwa datanya harus simetri. Kalau nggak simetri gimana, Bu? Tidak bisa digunakan metodologi itu. Contohnya apa, Bu? Kayak analysis of variance atau ANOVA nanti kalian belajar. Itu syaratnya datanya harus normal atau datanya harus simetri. Begitu. Ya, selesai. Ada pertanyaan? Bu, kapan kita pakai ini? Apakah di ujian ada? Ya mungkin ada. Cuma biasanya di ujian dikasih tahu cukup sekali aja mentransformasikannya misal. Gitu. Yang pasti di tugas besar kalian nanti harus ada ini ketika kalian menemukan data yang tidak normal. Gitu. Ya, gimana Ana? Ibu, itu berarti kita masukin semua data yang kita punya itu ke transformasinya itu ya. Betul. Nah, datanya ada 100 buah, berarti 100-100-nya kita pindahin. Betul, Ana. Mantap. Makasih, Bu. Semangat.
Farhan, gimana Farhan? Ibu mau nanya Bu, kalau yang di tugas itu apa namanya skewness sama kurtosisnya tuh pakai yang sudah diurutkan apa yang belum diurutkan Bu? Terima kasih. Tergantung datamu. Kalau Oh, seperti yang dicontoh di slide di depan mata kalian, ini yang diurutkan. oke Bu, baik. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Wait, kayaknya saya lupa men-checklist daftar hadir ya. Iya. Iya Ibu, di Six belum ada. Nah, kan? Wait ya, sebentar. Sok sambil kalau ada yang mau nanya. Saya mau nulis dulu ini. Daftar hadir hari ini, maafkan saya lupa menuliskannya. Apa namanya materi kita? Sari numerik. Mau nanya lagi, Bu. Boleh. Kalau datanya nggak diurutin, bukannya jadi nggak kelihatan ya skillnya kemana? Kayak Betul. Jadi Pintar berarti anak. diurutin. Mm-mm. Jadi sebaiknya datanya diurutkan dulu ya. Ah, baik. Makasih, Bu. Sama-sama. Berarti apa yang kita lakukan harus itu ya Bu, double-double ya Bu. Jadi harus diurutkan dulu, lalu baru ditransform kalau misalkan skillnya tidak normal atau simetrik gitu Bu. Betul. Jadi urutkan dulu, terus kalian cek skewness-nya berapa. Kalau skewness-nya masih gede, harus ditransformasikan sampai mendekati 0 gitu, satu persatu. Ya, Baik Ibu. Oh ya Ibu, mohon ya. maaf mau tanya lagi. Berkaitan dengan tugas satu, berarti apakah tugas satu ini besok dikumpulkannya sekaligus di minggu depan atau tetap tugas satu dikumpulkan hari ini, sisa sari numerik yang belum ada di tugas satu dikumpulkan minggu depan Ibu? Sekalian aja minggu depan semuanya. Biar kalian agak bisa luang mengerjakannya ya. Sambil cek-recek lagi. Nih, Terima kasih Bu. sama-sama. Oke, saya udah checklist itu daftar hadir, silahkan isi. Bagi yang belum bisa karena tidak bisa akses CX dan lain-lain, nanti kita ini lagi secara manual. Oke, ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Eh, Pertanyaannya, kenapa si transformasi data itu bisa ngerubah kemencengan, Bu? Soalnya kan itu dikali semua kan, si datanya harusnya nggak berubah ya, Bu? Atau kenapa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, karena satuannya jadi berbeda. Nilai-nilainya pun berbeda. Kayak tadi kalau misalkan dilogkan, itu nilainya jadi berbeda. Apa? At least si plotnya itu jadi kayak bergeser dikit-dikit gitu lah. Nanti kalian buktikan. Geser dikit, dikit, dikit. Nanti kelihatan. Meskipun nggak langsung dari transformasi ini langsung melonjak ya, enggak. Tapi pelan-pelan dia melonjaknya. Ya, perlu Baik, dibuktikan dengan tangan, dengan kanan. baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, eh siapa ini? Oh, oke. Em, izin memastikan, sari numerik outputnya tabel betul. Outputnya tabel ya, tabel kayak tadi. Oke. Nah, oke anak. Terus Valdes, ketua kelas kita, aman masalah praktikum? Udah dihubungi sama Kordas? Selamat pagi Bu. Untuk Ih, dari Korda sih belum ada menghubungi saya Bu ya. Oke, oke, oke. Ya sudah, ya sudah. Oke. Nanti tunggu aja. Saya udah berikan namamu, NIM kamu, nomor HP-mu, nanti mereka yang menghubungi. Oke. Dan sebelum mereka menghubungi, sebaiknya Valdes ngobrol dulu sama teman-teman, kira-kira usulan hari untuk praktikumnya mau kapan. Pokoknya, kelas kita ini sekitar 39 orang, harusnya bisa satu shift saja sih. Jadi misalkan, kan sekali seminggu nih, jadi misalkan kalian usul Selasa jam 9 sampai jam 11 gitu. Nah, itu silahkan. Kamu jadi Valdes tolong himpun dulu ke teman-teman. Kira-kira pada mau kapan sih praktikumnya? Di list ya Valdes tolong.
Baik, Bu. Namun untuk praktikumnya tetap dilaksanakan di Multikampus Cirebon kan ya, Bu ya? Iya, capek kalian bolak-balik sini. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Kenapa Bintang? Izin bertanya, Bu, Mm-mm. untuk durasi praktikumnya itu ada ketentuannya berapa jam ya, Bu? 100 Agar menit sama bergabung. kayak kuliah. Baik, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Cuma kalau pahit-pahitnya apes-apesnya kalian nggak dapat nggak dapat laboratorium, kalian praktikumnya di kelas, jadi harus bawa laptop masing-masing, gitu. Seperti halnya setahun yang lalu, seingat saya nggak dapat laboratorium, jadi di ruang kelas. Izin Karena kan, bertanya, Bu. gimana, Ben? Maaf, memotong. Kira-kira kalau tahun lalu tuh yang nggak dapat laboratorium itu gara-gara jadwal yang bentrokan atau memang belum tersedia aja, Bu, ya, laboratorium? Jadi di Cirebon itu laboratoriumnya masih sangat kurang. Itu pun kita pinjem ke prodi lain. Dan apa ya? Kan prodi matematika belum ada di sana ya. Jadi kita belum punya gedung sendiri, belum punya ruangan sendiri. Kita bertumpu berharap FTTM yang menyediakan. Ternyata kata FTTM kurang ininya, apa labnya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sekarang pembangunan Cirebon semakin banyak ya kita lebih bagus nanti ininya perkuliahannya. Dimaklumi saja karena kan di Cirebon pun pembangunannya masih terus berlangsung ya. Saya lihat sekarang udah banyak yang dibangun dibandingkan saya awal-awal ke sana dulu sangat gersang sekali, tidak ada apa-apa ya. Oke. Begitu ya. Pak Ketua kelas nanti tolong di komandoi teman-temannya diatur jadwal praktikumnya disampaikan pada koordinator asisten. Oke, sekali lagi gimana Farhan? Ibu, mohon maaf, itu PPT-nya di-share nggak Bu di grup? Udah saya share di EduNext. Oh iya, makasih Bu. Maaf. Oke, sama-sama. Cek lagi ya. Jadi PPT-nya tuh masih sama yang kemarin Farhan, ada belakangnya gitu. Kemarin kita belum selesai satu PPT. Nah, terus kita nggak tahu minggu depan perkuliahan seperti apa, karena semua sangat bergantung pada situasi dan kondisi saat ini. Kalaupun kita masih harus daring, ya gimana lagi demi keselamatan kita masing-masing. Tapi kalaupun akhirnya luring, ya sampai bertemu di Cirebon, gitu ya, hari Senin insya Allah. Oke, stay safe. Ingat, kalian itu jauh di sana, di Cirebon, jadi saling menjaga satu sama lain ya, kontak sama teman-teman. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar gitu. Menurut saya sih nggak usah keluar dari kosan. Atau kalaupun mau keluar pagi sampai sore lah, malam nggak usah. Hati-hati ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ibu. Sama. Terima kasih, Bu. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Sama-sama semuanya. Oke.
Ismail Hari. Goblok. Sebagai bubuk bales anjing. Ah, goblok. Gayatri Arinda Putri B.